Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 425. Jiang Miaoyu berhasil membacanya. Semua penonton sangat terkejut. Tidak ada yang berharap dia bisa melafalkan Sumber Empat Orang Suci. Meskipun Sumber Empat Orang Suci adalah buku medis yang sangat umum, sebagai seorang gadis dan mahasiswa baru, kinerja Jiang Miaoyu benar-benar indah. Di zona aman, Fang Qiu bertepuk tangan sambil tersenyum. Dia percaya bahwa Jiang Miaoyu akan lulus ujian, dan fakta membuktikan bahwa dia benar. Melihat hasil ini di bawah panggung, Direktur Li Huawen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Tidak apa-apa. Jika dia dihilangkan, akan sulit untuk mempertahankan panasnya topik. Di atas panggung, Zhang Yalong terkejut. Seperti yang dipikirkan Jiang Miaoyu, dia menentang Fang Qiu yang memberikan apa yang disebut pertanyaan-pertanyaan jahat. Dia percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat Fang Qiu, tidak mungkin baginya untuk membaca ketiga buku. Namun, dalam hal tidak dapat menargetkan Fang Qiu, dia mengubah targetnya dan memilih untuk bersaing dengan Jiang Miaoyu. Tujuannya adalah menggunakan tiga pertanyaan ini untuk secara langsung menghilangkan Jiang Miaoyu, sehingga Fang Qiu akan membencinya. Karena hanya ketika Fang Qiu penuh dengan kebencian, dia akan memilihnya di babak berikutnya. Tetapi dia tidak berharap bahwa ketiga pertanyaan ini bahkan tidak mengganggu Jiang Miaoyu. Tukar peran penanya dan penjawab. Tuan rumah membuka mulutnya dan berkata, selanjutnya, Zhang Yalong akan menjawab tiga pertanyaan Jiang Miaoyu. Saat berbicara, dia berjalan ke bank soal di depan dan mengeluarkan pertanyaan yang dirancang oleh Jiang Miaoyu. Tolong dengarkan pertanyaan pertama. Berjalan ke panggung tantangan, pembawa acara membuka mulutnya dan berkata, pasien adalah perempuan berusia 23 tahun. Dia menderita dysmenorrhea selama 9 tahun. Fungsi haidnya tidak teratur, dan perut bagian bawahnya mengalami pembengkakan. Haidnya berwarna merah keunguan dengan bekuan darah. Rasa sakit mereda ketika gumpalan dikeluarkan. Denyut nadinya berat. Pilihan perawatan pertama. A. Zhu Sanli, Taichung, Sanyin Jiao. B. Chung Qi, Qilao, Tici. C. Hegu, Sanyin Jiao. D. Kuci, Neiting. E. Hegu, Guilai. Setelah mendengarkan pertanyaan itu, Zhang Yalong mengerutkan kening. Jiang Miaoyu mengatakan bahwa dia pandai akupuntur, jadi pertanyaan yang dia rancang juga tentang akupuntur. Zhang Yalong secara alami tahu tentang akupuntur, tapi jelas, dia tidak bisa dibandingkan dengan Jiang Miaoyu, yang berasal dari keluarga akupuntur. Namun, pertanyaan pertama tidak sulit baginya. Lagi pula, dia tahu tentang titik akupuntur. Dengan demikian, ia dapat menemukan penyakit yang sesuai dengan fungsi titik akupuntur. Setelah berpikir sebentar, Zhang Yalong menjawab, jawaban saya adalah B. Selamat, jawaban yang benar. Tuan rumah mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian segera berkata, tolong dengarkan pertanyaan kedua. Berapa frekuensi gelombang intermiten per detik dalam elektroacupunkture? Sebuah. 50, 100 kali. B. Lebih dari 50 kali. C. Lebih dari 100 kali. D. 2, 5 kali. E. 10, 20 kali. Mendengar pertanyaan ini, Zhang Yalong tertegun dalam sekejap. Ini adalah elektroacupunkture, tapi dia tidak memahaminya sama sekali. Bagaimana dia bisa menjawabnya? Sebuah pikiran muncul di benaknya. Zhang Yalong menatap dengan hati-hati pertanyaan di layar lebar. Dia tidak menjawab pertanyaan untuk waktu yang lama, seolah-olah dia ingin menemukan jawabannya dari ingatannya. Namun, dia gagal menemukannya setelah mencari waktu yang lama. Pada saat ini, tolong jawab pertanyaan itu. Nyonya rumah mendesak. Pilihan saya adalah B. Mungkin dipengaruhi oleh pertanyaan sebelumnya, Zhang Yalong mengambil jawaban secara membabi buta dalam keadaan darurat. Jawaban yang salah. Tuan rumah segera menggelengkan kepalanya dan berkata, jawaban yang benar adalah D. Saat Zhang Yalong mendengar jawabannya, wajahnya langsung menjadi gelap. Perbedaan antara kelima jawaban ini sangat besar. Alasan mengapa ia memilih B adalah karena B berada di tengah-tengah semua jawaban dalam hal waktu. Dengan cara ini, tidak peduli apa jawabannya, dia tidak akan kehilangan muka, dan tidak ada yang akan tahu bahwa kelemahannya adalah elektroacupunkture. Tetapi dia tidak menyangka bahwa, di bawah kedok jawaban sejumlah besar, jawaban yang sebenarnya ternyata adalah yang dengan jumlah paling sedikit. Kali ini, wajahnya memerah. Kesenjangan antara jawaban D dan jawaban B terlalu besar. Terlebih lagi, jawaban yang benar terlalu konyol karena jawaban yang paling sedikit. Bagaimana dia bisa menebaknya? Dia tidak punya cara untuk menebaknya. Zhang Yalong tersenyum pahit.
Tolong dengarkan pertanyaan ketiga. Tanpa ragu-ragu, tuan rumah berkata, saat menggunakan elektroacupuncture, ketika tegangan output dari aparat elektroacupuncture di atas 40 V, arus output maksimumnya harus dikontrol. A. Lebih dari 0. 5 mA. B. Dalam 1 mA. C. Dalam 1. 5 mA. D. Dalam 2 mA. E. Dalam 10 mA. Ketika Zhang Yalong mendengar bahwa itu adalah elektroacupuncture lagi, wajahnya berubah sangat, dan dia hampir menangis. Bukankah ini intimidasi? Di bawah panggung, melihat wajah Zhang Yalong, semua penonton tertawa terbahak-bahak. Semua orang merasa sangat nyaman. Bukankah dia hanya menggunakan 3 pertanyaan pembacaan terhadap Jiang Miaoyu? Ya, apakah dia rendah semangat sekarang? Aku merasa sangat nyaman. Pemandangan wajahnya yang gelap membuatku gembira. Haha, bukankah dia sangat kuat? Bukankah dia mengatakan bahwa dia ingin menantang Fang Qiu? Ini adalah elektroacupuncture lagi. Jiang Miaoyu hanya mendesain 2 pertanyaan tentang elektroacupuncture, tetapi 3 pertanyaan yang ia rancang semuanya tentang pelafalan. Haha, ini sangat lucu. Aku hanya bisa bersukacita melihat raut wajah idiot ini. Keren, wajahnya ditampar keras. Tawa dan komentar terus menyebar. Di zona aman, Fang Qiu juga tersenyum. Dia tidak berharap bahwa Jiang Miaoyu begitu nakal sehingga dia merancang 2 pertanyaan yang bukan tentang pengobatan tradisional. Bagaimana dia bisa menjawabnya? Tuan rumah, aku protes. Zhang Yalong tidak bisa menjawabnya untuk waktu yang lama, tapi dia tidak berani menebak jawabannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, ini adalah kompetisi pengobatan Tiongkok, tetapi pertanyaan yang dia rancang bukanlah pertanyaan tentang pengobatan Tiongkok, tetapi pertanyaan fisik. Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir tertawa bahkan lebih. Yang fisik. Tuan rumah tertegun. Dia melihat kertas dengan pertanyaan di tangannya, lalu menoleh ke kursi hakim dan berkata, 3 guru, bukankah ini masalah pengobatan Tiongkok? Mereka bertiga tersenyum dan saling memandang. Kemudian Dr. Huang Zhengren mengambil mikrofon dan berkata, terapi elektroakupuntur juga semacam pengobatan tradisional Tiongkok. Meskipun baru dibuat, pengobatan Tiongkok perlu dikembangkan dan dijalankan. Saat ini, terapi elektroacupuncture telah mencetak beberapa prestasi di bidang medis. Meskipun digunakan dengan pengetahuan fisik, masih dalam lingkup pengobatan Tiongkok. Terima kasih Tuan Huang Zhengren. Tuan rumah berterima kasih kepada Huang Zhengren dan kemudian menatap Zhang Yalong dan bertanya, apakah Anda punya jawaban? Wajah Zhang Yalong berubah sangat suram ketika dia mendengar itu. Saya memilih C. Pada akhirnya, Zhang Yalong tidak punya pilihan selain memberikan jawaban dengan santai. Sayang sekali itu jawaban yang salah. Tuan rumah segera menggelengkan kepalanya dan berkata, jawaban yang benar adalah B. Mendengar itu, Zhang Yalong tercengang. Dia menjawab 2 pertanyaan pertama dengan B, tetapi karena jawaban yang salah untuk pertanyaan kedua, dia tidak berani untuk terus memilih B, jadi dia hanya bisa menjawab pertanyaan terakhir dengan C. Dia tidak berharap bahwa jawaban untuk pertanyaan ini adalah B lain. Pada saat itu, dia ingin mati. Meskipun sudah terlambat sekarang, selama dia tegas dan memilih B untuk ketiga pertanyaan, dia pasti sudah lulus. Pahit. Zhang Yalong tersenyum pahit, turun ke panggung tantangan, dan menuju ke zona eliminasi. Pada saat itu, dia menyesalinya. Dia menyesal memilih Jiang Miaoyu. Selama bukan Jiang Miaoyu, dia memiliki kepercayaan diri untuk menjawab semua pertanyaan lain, tetapi sayangnya, dia memilih Jiang Miaoyu. Di sisi lain, Jiang Miaoyu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, turun ke panggung tantangan dengan tersenyum, dan berjalan menuju zona aman tempat Fang Qiu berada. Di zona aman, Fang Qiu memberi acungan jempol kepada Jiang Miaoyu. Setelah Jiang Miaoyu memasuki zona aman, mereka berdua bahkan bertepuk tangan. Tampaknya mereka berdua dalam suasana hati yang sangat baik. Di atas panggung, kompetisi berlanjut. Satu demi satu pasangan melangkah ke panggung tantangan berturut-turut. Di antara mereka, beberapa orang tampil sangat baik. Selama seluruh proses, beberapa orang dieliminasi, dan beberapa orang sementara aman. Setelah 13 putaran, di bawah pilihan pemenang pertempuran terakhir, pembawa acara membuka kaleng minuman, mengambil tutup botol, dan meneriakkan nama seseorang. Leng Wenzuo. Begitu nama itu keluar, langsung ada kejutan. Keluarga Leng dari Huaibei, Leng Wenzuo. Semuanya mendongak. Di zona penjawab, seorang wanita yang terlihat dingin dan tidak memiliki fluktuasi emosional berdiri dan pergi ke tahap tantangan tanpa ekspresi. Tuan rumah bertanya, apakah Anda akan menunjuk siapapun? Leng Wenzuo menjawab, saya akan memilih seseorang secara acak. Sembarangan.
Penonton tertegun. Ini adalah pertama kalinya seseorang memilih seseorang secara acak hari ini. Kecuali untuk orang yang menargetkan Fang Qiyu, yang lain hampir selalu akan memilih lawan yang mereka rasa lebih lemah dari mereka setelah mereka melangkah ke tahap tantangan, untuk memastikan mereka bisa masuk ke zona aman. Tidak ada yang mengira begitu Leng Wenzuo naik ke panggung, dia mengabaikan kandidat lainnya. Dia memilih untuk memilih lawan secara acak berarti dia tidak takut pada siapapun. Dia tidak peduli siapa yang akan dia hadapi. Dari titik ini saja, dia sudah melampaui peserta lainnya. Oke, lihat layar lebar, kata pembawa acara. Semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke layar lebar. Momen selanjutnya, 3 angka muncul di layar lebar dan terus bergulir. Tuan rumah berteriak, berhenti. Angka-angka di layar lebar segera berhenti bergulir. Ketika tuan rumah melihat lebih dekat, ia menemukan bahwa 3 angka di layar lebar adalah 098. Nomor 98. Sambil berbicara, pembawa acara berjalan ke rak minuman, mengambil minuman ke-98, dan membuka tutup botol. Lily. Perempuan lain. Sepertinya duel yang adil. Di atas panggung, kedua belah pihak memperkenalkan diri. Leng Wenzuo bagus dalam diagnosis tatap muka. Lily jago dalam pengobatan herbal Cina. Leng Wenzuo mulai menjawab pertanyaan. Dari 3 pertanyaan Lily, 2 dari kesulitan sedang dan 1 dari kesulitan tinggi. Namun, ketiga pertanyaan itu dijawab dengan benar oleh Leng Wenzuo. 3 pertanyaan Leng Wenzuo adalah tentang perawatan tatap muka. Tanpa diduga, Lily tidak bisa menjawab salah satu dari 3 pertanyaan itu. Akhirnya, dalam jeritan semua hadirin, Leng Wenzuo memasuki zona aman dengan 3 jawaban yang benar, dan Lily memasuki zona eliminasi. Di zona aman, Jiang Miaoyu bertanya, keluarga Leng di Huaibei benar-benar memenuhi reputasinya. Jika Anda harus menjawab 3 pertanyaan ini, apakah Anda dapat menjawabnya? Iya. Fang Qiyu mengangguk dengan pasti. Kemudian, dia menatap Leng Wenzuo, yang sedang berjalan ke zona aman, dan berkata, namun, Leng Wenzuo benar-benar sangat kuat dalam perawatan tatap muka. Bagaimanapun, dia adalah anggota dari 4 keluarga terkemuka. Jiang Miaoyu mengangguk setuju dan berkata, saya bisa menjawab salah satu dari 3 pertanyaannya. Fang Qiyu tersenyum. Persaingan berlanjut. Ketika Leng Wenzuo mengalahkan lawannya, anggota dari 3 keluarga lainnya berjalan ke panggung tantangan satu persatu. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 426. Gu Shaoyu. Ketika tuan rumah memanggil nama itu, seorang pemuda dengan mata besar, yang tampak sangat energi dan mengenakan pakaian olahraga yang modis, bangkit dan pergi ke tahap tantangan. Di bawah panggung, orang-orang berbicara. Gu Shaoyu adalah putra keluarga Gu Jiangdong, salah satu dari 4 keluarga terkemuka. Nama ini dan bahkan nama keluarga saja sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang. Gu Shaoyu pandai menggunakan jarum jari. Setelah perkenalan singkat, kompetisi dimulai. Seperti Leng Wenzuo, Gu Shaoyu dari salah satu dari 4 keluarga terkenal juga mengalahkan lawannya dalam sedetik tanpa ragu-ragu. Yang mengikutinya adalah Li San Xiao, yang ahli dalam pengobatan herbal dari keluarga Li Di Huainan, dan Chen Ziju, yang pandai mengikis dan terapi bekam dari keluarga Luoxi, Chen. Kedua orang ini juga sangat kuat. Mereka masih memilih lawan secara acak dan mengalahkan mereka dalam sedetik. Semua orang yang hadir terkejut. Meskipun keempat keluarga terkemuka sangat terkenal, tidak ada yang berharap bahwa anggota keluarga mereka bisa begitu kuat. Namun, keempat orang itu jauh dari sendirian. Seseorang bernama Luo Jie juga menarik perhatian semua orang, karena dia ingin menantang orang-orang dari 4 keluarga terlebih dahulu dan kemudian menantang Fang Qiyu, tetapi dia tidak berharap bahwa mereka semua dipilih di depannya. Pertanyaan orang ini sangat aneh, dan lawannya tidak bisa memahaminya sama sekali. Bagian terbaik adalah duel antara dua lainnya. Satu adalah Wang Xiji, dan yang lainnya adalah Yang Hutao. Keduanya melewati babak penyisihan dengan nilai penuh, dan mereka berdua sangat kuat. Apalagi Yang Hutao masih pelajar. Sebelum itu, ketika semua orang mempelajari lawan mereka, mereka sudah mempelajari keduanya. Mereka menemukan bahwa mereka berdua sangat kuat, sehingga mereka terbiasa menyingkirkan mereka dan tidak memilih salah satu dari mereka. Yang mengejutkan mereka, keduanya benar-benar bertemu. Duel dimulai. Semua orang memberikan perhatian khusus kepada mereka. Kedua pertanyaan mereka sangat sulit dijawab, dan banyak orang yang hadir tidak dapat memberikan jawaban yang benar. Namun, beberapa menit kemudian, keduanya menjawab 3 pertanyaan dengan benar dan berjalan bersama ke zona aman. Persaingan berlanjut. Anehnya, dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, sebenarnya ada beberapa situasi memalukan di mana kedua kontestan tersingkir berturut-turut. Pada akhirnya,
Jumlah orang yang tersingkir di babak pertama melebihi jumlah yang diharapkan 50, mencapai 59. 41 orang yang memasuki zona aman semua dikonfirmasi untuk maju ke babak berikutnya. Untuk mengumpulkan 9 orang lagi, 59 orang di zona eliminasi mulai memasuki putaran kedua kompetisi dan menjawab pertanyaan dengan gaya 1-1 untuk menentukan 9 kontestan terakhir yang akan pergi ke babak berikutnya. Kompetisi tidak berakhir sampai jam 3 sore. Pada akhirnya, Zhang Yalong, yang dikalahkan oleh Jiang Miaoyu, juga berhasil maju ke babak selanjutnya. Ketika dia memasuki zona promosi, dia sengaja melirik Fang Qiyu, seolah-olah memberitahu Fang Qiyu bahwa dia akan membalas dendam pada dirinya. Rekaman sudah berakhir. Direktur mematikan kamera. Dia berdiri dan berteriak kepada semua orang dengan megafon, rekaman berikutnya akan diadakan 2 minggu kemudian. Kemudian, program ini akan merekam episode ketiga, menghilangkan 20 orang dari 50, dan episode keempat, menghilangkan 10 orang dari 30. Kelompok program akan memberitahu Anda minggu depan tentang aturan dan waktu khusus kompetisi. Kalian semua bekerja keras. Direktur Li Huawen membungkuk kepada semua orang dan berkata, ada minuman dan air mineral untuk semua orang. Ketika Anda pergi, Anda bisa membawa 1 botol. Mendengar itu, semua orang pergi dalam prosesi yang rapi. Ketika mereka pergi, ada staf khusus untuk mendistribusikan air. Akibatnya, semua orang menginginkan air mineral dan tidak ada minuman. Bagaimanapun, mereka semua adalah dokter pengobatan Tiongkok. Bagi mereka, ada semua jenis aditif dalam minuman, jadi mereka memang tidak sesehat air mineral. Ketika mereka pergi, ada orang-orang yang bahagia, dan ada yang kecewa. Karena zona promosi jauh dari pintu keluar ke panggung, Fang Qiyu dan 49 kontestan lain yang maju ke putaran lain dibiarkan di akhir. Melihat bahwa orang-orang yang hadir hampir pergi, Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu bangkit dan bersiap untuk pergi. Fang Qiyu. Tetapi pada saat ini, suara seorang wanita tanpa emosi datang. Berbalik, Fang Qiyu menemukan bahwa itu adalah Leng Wenzuo. Halo, ada apa? Fang Qiyu bertanya sambil tersenyum. Senang berkenalan dengan Anda. Leng Wenzuo langsung mengulurkan tangannya dan berkata, kamu sangat kuat, tapi aku berharap aku bisa melihatmu lebih kuat. Saya juga berharap bahwa pada saat kita sampai ke rekaman berikutnya, Anda tidak akan ragu untuk mengajar saya. Mendengar itu, Fang Qiyu ragu-ragu sejenak dan melirik Jiang Miaoyu di sampingnya. Setelah mendapat izin, dia berjabat tangan dengannya. Wow, tidak buruk. Setelah Leng Wenzuo pergi, Jiang Miaoyu meraih lengan Fang Qiyu dan berkata, kamu baru bertemu beberapa kali, tetapi kecantikan berwajah dingin ini datang kepadamu secara sukarela. Tampaknya Tuan Fang kita cukup populer di kalangan wanita. Tentu saja. Fang Qiyu terkekeh dan berkata, jika saya tidak populer dengan wanita, apakah itu tidak membuktikan bahwa Anda memiliki selera buruk? Jiang Miaoyu tertegun. Dia memutar matanya ke arah Fang Qiyu dan berkata, kamu adalah pembicara yang baik. Saat dia berbicara, keduanya berjalan keluar dari zona promosi. Namun, mereka segera dihentikan oleh beberapa orang. Mereka mendongak dan menemukan bahwa orang-orang ini berasal dari 3 keluarga lain kecuali keluarga Leng. Mereka bertiga berjabat tangan dengan Fang Qiyu satu persatu, mengatakan bahwa Fang Qiyu sangat mengagumkan dan mereka ingin bertarung dengannya. Jelas, setelah kompetisi hari ini, junior dari 4 keluarga sudah mengakui kekuatan Fang Qiyu, tapi itu hanya pengakuan, jauh dari kekaguman. Kemudian, dalam rekaman ini, Luo Jie, Wang Xiji, dan Yang Hutao, 3 yang telah berhasil menarik perhatian semua orang, juga mendatangi Fang Qiyu dan mengatakan hal yang sama kepadanya. Setelah gangguan, Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu ditinggalkan di akhir. Aku tidak akan tahu jika aku tidak datang ke sini. Saya tidak mengetahui sampai saya datang ke sini bahwa benar-benar ada banyak bakat di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Jiang Miaoyu menghela nafas dengan emosi. Dulu saya berpikir bahwa saya sudah sangat kuat. Saya tidak menyadari ada begitu banyak orang yang sebaik saya atau bahkan lebih baik dari saya. Tak satu pun dari 50 orang yang berhasil mencapai babak berikutnya tidak kompeten. Mereka semua sangat kuat. Yah, mereka semua ahli. Fang Qiyu mengangguk setuju. Ketika mereka berbicara, mereka siap untuk pergi. Fang Qiyu. Pada saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba datang. Keduanya menoleh. Mereka menemukan bahwa Li Zhengtang belum pergi. Paman Li. Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu segera menyambutnya. Bagus. Li Zhengtang mengangguk sambil tersenyum dan berkata, saya tidak berharap Anda menjadi Fang Qiyu. Tidak heran Anda begitu terampil dalam pengaturan tulang. Sepertinya aku lupa memperkenalkan diri kepadamu, kata Fang Qiyu dengan canggung. Haha,
Sekarang aku tahu. Li Zengtang tertawa, dan kemudian bertanya, rekaman ini selesai. Anda tidak akan tinggal di ibu kota sepanjang waktu, bukan? Iya. Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu mengangguk. Kapan kamu akan kembali? Li Zengtang bertanya. Besok, jawab Fang Qiyu. Baik. Li Zengtang mengangguk dan berkata, baiklah, datanglah ke rumah saya malam ini. Saya akan memperkenalkan Anda kepada seorang ahli akupuntur. Mendengar itu, Jiang Miaoyu terkejut. Li Zengtang telah menyebutkannya sebelumnya, tetapi hanya ada sedikit kemajuan. Dia tidak mengira kejutan akan muncul tiba-tiba hari ini. Oke, aku minta maaf mengganggumu, Paman Li. Fang Qiyu berterima kasih padanya. Aku hanya membalas budi. Li Zengtang tersenyum dan berkata, baiklah, kamu kembali dulu. Studio ini pengap. Keluarlah dari sini untuk bernafas. Ketika saya tiba di rumah nanti, saya akan meminta Lisan mengirimi Anda alamat rumah saya. Di sisi lain, rekaman episode kedua berakhir. Kelompok program juga mulai bekerja lembur untuk mulai mengedit. Lagi pula, waktu sangat ketat dan tugasnya berat. Seminggu kemudian, siaran resmi akan segera dimulai, dan ini adalah episode pertama dan kedua. Bagaimanapun, dua episode harus diedit dengan cukup baik dan menarik karena mereka harus mendapatkan popularitas untuk seluruh pertunjukan. Pada malam hari, setelah menerima pesan teks Lisan, Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu keluar untuk membeli buah dan datang ke rumah Li Zengtang. Anehnya, rumah Li Zengtang cukup besar. Itu lebih dari 150 meter persegi, dan ruang tamu cukup luas. Meskipun itu bukan daerah yang populer, harga rumah seperti itu di ibu kota tidak rendah. Bagaimanapun, Li Zengtang adalah penduduk asli ibu kota. Jika keluarganya bahkan tidak punya rumah, bagaimana generasi sebelumnya bisa mencari nafkah? Ketika Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu tiba, Lisan menyambut mereka di pintu. Begitu mereka memasuki pintu, keduanya disambut dengan hangat. Ibu Lisan, khususnya, bahkan menahan Jiang Miaoyu untuk berbicara tanpa henti. Mereka mengobrol selama lebih dari 10 menit di ruang tamu. Ding dong. Bel pintu berbunyi. Tunggu sebentar. Li Zengtang, yang duduk di kursi roda, tertawa kecil. Kemudian, Lisan pergi untuk membuka pintu. Didatang seorang wanita berusia sekitar 30. Wanita itu memiliki wajah oval yang sangat halus dan tampak sangat mempesona. Dia juga dalam kondisi sangat baik, dan bahkan cara berpakaiannya membuat siapapun tidak bisa memalingkan pandangan sekilas. Tetapi yang aneh adalah bahwa wanita itu memiliki udara yang menyendiri tentang dirinya. Temperamennya jauh lebih dingin daripada Leng Wenzuo, tapi itu tidak memberi orang perasaan tidak berperasaan dan dunia lain. Ayo, protagonis ada di sini. Li Zengtang tersenyum dan berkata, biarkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Namanya adalah Chu Yunyun. Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu saling memandang dan segera bangkit. Nama anak laki-laki ini adalah Fang Qiyu, dan nama gadis kecil ini adalah Jiang Miaoyu. Li Zengtang memperkenalkan Jiang Miaoyu kepada Chu Yunyun. Jiang adalah anak yang sangat baik dan bakat yang langka. Saya memanggil Anda di sini hari ini untuk memperkenalkan seorang murid kepada Anda. Chu Yunyun mengangguk. Kemudian, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia mulai mengamati Jiang Miaoyu. Di telepon, Li Zengtang sudah memberitahu dia latar belakang Jiang Miaoyu dan tujuan mengundangnya ke sini. Oleh karena itu, Chu Yunyun tidak terkejut ketika mendengar bahwa Jiang Miaoyu adalah murid yang diperkenalkan Li Zengtang kepadanya. Ada yang salah dengan makanan yang saya makan hari ini, yang menyebabkan diare akut, disertai dengan gejala seperti distensi tulang rusuk dan borborigmus, kata Chu Yunyun secara langsung. Mendengar itu, Jiang Miaoyu tahu itu adalah pemeriksaan. Segera, dia membuka mulutnya dan menjawab, pilih Tiansu, Liang Qiu, Juksu atas, Juksu bawah, dan Yin Lingkuan untuk mencocokkan dengan Gansu, Chengman, titik akupuntur Xingjian, dan titik akupuntur utama. Kemudian masukkan dan putar jarum dengan frekuensi tinggi dan amplitudo kecil sampai gas di perut dikeluarkan. Setelah itu, terapkan metode pereduksi ringan. Simpan jarum dalam tubuh selama 15-20 menit dan tukar jarum setiap 5 menit. Mendengar itu, Chu Yunyun berkata, fondasinya cukup solid. Tidak buruk. Kemudian dia berbalik untuk melirik Fang Qiyu dan bertanya pada Li Zengtang, apakah ini junior yang kau puji? Iya. Li Zengtang segera mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, saya belum pernah melihat orang yang lebih baik darinya. Oh. Chu Yunyun menoleh, menatap Fang Qiyu tanpa ekspresi, dan bertanya, apa yang bisa kamu lakukan? Pengaturan tulang, akupuntur, resep klasik, dan moksibusi, jawab Fang Qiyu. Mendengar itu, Chu Yunyun tertegun, dan kemudian wajahnya yang dingin tiba-tiba menjadi cemas.